Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anis Vanisa, NIM 1933131040. Saya dari kelas B5 TPR. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan dari kedua jurnal yang saya review. Untuk jurnal yang pertama, identitas jurnalnya yaitu untuk penulis M. Amin Syukur, judul Sufi Healing Terapi dalam Literatur Tasawuf, Jurnal Penerbit Wali Songo untuk edisi volume 20 nomor 2 tahun 2012. Untuk hasil pembahasan dari jurnal 1, di mana fenomena yang paling menarik dari pembahasan jurnal 1 adalah mengenai Sufi Healing, di mana zikir ini adalah merupakan metode utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Jadi Sufi Healing ini adalah merupakan bentuk terapi alternatif yang dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai Sufisme sebagai cara atau treatment atau pencegahan. Jadi Sufi Healing ini sangat digandrungi oleh manusia digital atau manusia modern sekarang ini, di mana masyarakat ini mulai mendatangi pengobatan dengan menggunakan metode spiritual dalam penyembuhan penyakit, baik dalam upaya mendampingi dunia medis maupun murni untuk pengobatan terapi ini. Jadi, secara sederhananya, alasan masyarakat itu mulai mendatangi pengobatan, mulai berbondong-bondong untuk melakukan pengobatan, yaitu karena pengobatan ini tergolong murah, bahkan sampai gratis seperti itu. Dan bisa disebabkan juga dengan pengobatan ini kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kajian pada jurnal yang pertama ini berfokus pada Sufi Healing dalam literatur tasawuf dengan tujuan untuk membumikan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk terapi. Selanjutnya, untuk metode terapi dalam tasawuf ini ada taubat, warok, zuhud, sabar, qanaah, ridho, tawakal, ikhlas, muqarrabah, muraqabah, khauf dan raja, mahabbah dan ma'rifah. Untuk Sufi Healing sendiri adalah melalui sebuah penelusuran berbagai literatur tasawuf atau mengenai sufisme dan pola pengolahan spiritual, langkah-langkah penyembuhan dunia kedokteran serta dunia medis, baik secara klasik maupun modern, dapat dipahami bahwa Sufi Healing adalah pengobatan dalam menyembuhkan penyakit yang bersandar pada ajaran tasawuf atau mistisisme atau spiritual. Jadi sebenarnya Sufi Healing ini sudah dilakukan oleh para sufi dengan melakukan beberapa tahap kesufian, yaitu takholli, tahalli, tajalli. Takholli adalah pengosongan jiwa dari segala sesuatu yang merusak atau pengosongan jiwa dari akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian untuk tahalli adalah pengisian jiwa dengan segala sesuatu yang mulia, dengan akhlak-akhlak yang baik. Kemudian tajalli, yaitu menemukan apa yang dicari dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk jurnal yang kedua, identitas jurnal yang kedua, penulisnya adalah Profesor Mukhtar Solihin dan Munir. Kemudian untuk judulnya adalah The Concept of Sufi Psychotherapy untuk jurnal penerbit Journal of Engineering and Applied Science. Untuk edisi volume nomor jurnal tidak tertera di dalam jurnal. Kemudian tahun 2017 dan kode DOI sudah tertera di dalam jurnal. Kemudian untuk hasil pembahasan dari jurnal yang kedua, bahwasanya pada hakikatnya tasawuf ini merupakan sebuah disiplin ilmu yang membahas mengenai spiritualitas dan jiwa manusia. Jadi pembahasan tasawuf ini selalu membicarakan masalah hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan jiwanya dan juga antar jiwa orang lain. Jadi tasawuf ini memiliki hubungan yang erat dengan
psikiatri atau kesehatan mental. Jadi tasawuf ini mulai mendapat tempat yang layak dalam masyarakat modern saat ini karena dalam masyarakat modern mulai muncul gejala kegersangan batin dan kekosongan spiritual serta sufisme dapat dipandang sebagai jawaban atas permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat modern. Seperti itu ya. Selanjutnya, maka dari itu, disinilah tasawuf mulai dipelajari, mulai berperan penting dalam masyarakat modern, mulai diterima baik masyarakat di timur maupun di barat. Mereka mulai mempelajari tasawuf bukan sekadar untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga sebagai metode pengobatan penyakit jiwa yang diderita. Jadi pengobatan penyakit jiwa dengan pendekatan ini dikenal dengan istilah tasawuf psikoterapi atau psikoterapi sufi, di mana sufisme ini dipandang sebagai pengobatan alternatif untuk penyakit mental dan kegersangan akan nilai-nilai spiritualitas. Di barat, orang mengenal pengobatan tentang masalah kejiwaan ini dengan istilah psikoterapi. Jadi, psikoterapi sufi adalah psikoterapi spiritual yang dicampur dengan muatan tasawuf. Selanjutnya, untuk psikoterapi sufi adalah pengobatan spiritual dan psikis tentang penyakit baik jasmani maupun rohani. Jadi penyakit-penyakit tersebut dapat disembuhkan misalnya dengan membaca Al-Quran, doa-doa, atau melalui zikir. Jadi keyakinan ini sudah diakui secara luas di kalangan umat Islam dan bahkan diakui juga dalam tradisi pengobatan ilmiah menurut Fazlur. Oleh karenanya, psikoterapi sufi ini menempatkan posisi yang sangat penting dalam tradisi pengobatan penyakit, di mana masyarakat modern tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan medis saja, tetapi juga masyarakat modern mulai mengandalkan pendekatan sufi sebagai pengobatan penyakit. Jadi, dari uraian di atas itu dapat disimpulkan bahwasanya psikoterapi sufi ini adalah pengobatan untuk penyakit mental dan jiwa pada manusia melalui pendekatan yang bernuansa mistisisme, spiritual keagamaan, mempertahankan sebagaimana besar teori yang dikembangkan dalam psikoterapi umum. Psikoterapi sufi ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia modern, karena manusia modern tidak sedikit yang menderita gangguan kejiwaan. Dalam hal ini, psikoterapi sufi berfungsi sebagai pencegah, pengendali, pembersihan, penyembuhan, dan pemurnian penyakit jiwa akibat persaingan hidup dan untuk lebih memelihara dan mengembangkan kesehatan jiwa manusia. Dari fungsi tersebut, orientasi dan tujuan psikoterapi ini sudah jelas ya bahwa individu akan tetap berperilaku baik, dekat dengan Tuhan, sehat mental, dan pemulihan dari penyakit mental yang merugikan manusia. Untuk perbedaan dari jurnal 1 dan jurnal 2 ini terletak pada metode atau teknik yang digunakan dalam pengobatan atau penyembuhan penyakit. Di dalam jurnal 1 disebutkan bahwa metode terapi yang digunakan yaitu dengan terapi sufi healing yang merupakan bentuk terapi alternatif yang dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai sufisme sebagai cara treatment atau pencegahan. Pengobatan ini menggunakan metode zikir dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan. Kemudian untuk jurnal 2 ini disebutkan bahwa metode terapi yang digunakan adalah dengan psikoterapi sufi sebagai metode pengobatan spiritual atau psikis terhadap penyakit baik jasmani maupun rohani, yaitu dengan zikir, membaca Al-Quran, dan doa-doa lainnya. Serta di jurnal 2 itu menggunakan teknik
pengobatan psikoterapi umum atau psikologi umum, seperti teknik terapi psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Kemudian untuk persamaan jurnal 1 dan 2 ini terletak pada pembahasannya yang membicarakan tentang terapi yang digunakan dalam upaya pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit baik secara fisik maupun secara mental. Seperti itu. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.